Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh pengurus takmir Masjid Ridwan Ahad, para takmir ketua yayasan dan jajarannya, kemudian para hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolres dan jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Subhanallah, ketika sebuah majelis dihadiri oleh para alim, para ulama, begitu juga dihadiri oleh umat, para pemimpin-pemimpin, insyaallah sebuah majelis yang dihadiri oleh beberapa unsur ini, Allah akan meridhai majelis kita menjadi majelis yang penuh barokah. Apalagi sebuah majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang rajin sujud di hadapan Allah. Dan kita merapat di tempat sujud kita, subhanallah, malaikat mengaminkan seluruh doa-doa kita jemaah sekalian. Makanya ketika sujud, tumakninah kita sujud, jangan buru-buru bangun dari sujud kita, karena pada saat sujud itulah maka kerendahan diri kita sebagai hamba Allah dan doa-doa di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika sujud terakhir, amalkan diri kita untuk sujud di hadapan Allah dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yakin kita hadir tidak hanya menghadiri karena ada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih hadir kita fadilah salat berjamaah sebagaimana yang ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita menekankan fadilah salat, selalu kita menekankan bukan hanya pendirian salatnya, tetapi menekankan fadilah berjamaahnya, karena ketika berjamaah subhanallah itulah yang diinginkan oleh Rasulullah, bukan cuma sunnahnya tetapi sunnah muakkad, bahkan juga hampir menyamai wajibnya untuk dilaksanakan secara berjamaah. Maka oleh itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika ada orang rumahnya dekat, maka wajib bagi dirinya untuk hadir kemudian berjamaah di masjid. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar penuturan sahabatnya, ya Rasulullah, aku akan mendekat ke masjid, akan kupindahkan rumahku ke masjid. Apa kata Rasulullah? Jangan, sebab fadilahnya orang yang jauh rumahnya lebih hebat dibanding dengan orang rumahnya dekat dengan masjid. Kenapa? Karena langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kakinya satu kali melangkah dicatat pahala oleh Allah, dan kaki kirinya menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itulah
ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj di mana-mana kaum muslimin melaksanakan peringatan ini. Bukan hanya peringatannya yang kita inginkan, tetapi momentum dan urgensi daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian menyebutkan subhanallah asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an subhanallah. Jarang Allah menyebutkan sesuatu yang dimuliakan dengan menyebut subhanallah. Maha suci Allah. Bahkan Allah menyebutkan dirinya maha suci. Subhanallah berarti sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Subhanallah asra bi 'abdihi. Allah bersumpah, Allah menyebutkan subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu yang hebat jemaah sekalian, kita menyebutkan subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu fenomena alam dan itu meyakinkan diri kita dan membuat kita tercengang dan membuat kita kemudian menarik perhatian kita, kita sebut subhanallah. Itulah Allah menyebutkan tentang Isra Mi'raj ini. Subhanallah. Dan kemudian Allah menyebutkan asra bi 'abdihi. Isra kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Isra itu bi 'abdihi. Allah menjalankan hambanya. Siapa hambanya jemaah sekalian? Hambanya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kita ini hamba tidak? Kita ini hamba Allah apa tidak? Menurut bentuk jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjalankan seorang hamba yang dinamakan Muhammad. Lalu kemudian kita mengaku juga sebagai hambanya. Apakah Allah kemudian mengaku diri kita sebagai hambanya? Belum tentu. Maka dari itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kalimat subhanallah itu kemudian dibarengkan dengan Allah memperjalankan hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk mengakui diri kita sebagai hamba Allah, maka yakinkan diri kita bahwa kita betul-betul yakin adalah Allah adalah Tuhan kita. Kalau kita menyebut diri kita sebagai hamba Allah, lalu kita kemudian tidak atau melalaikan perintah Allah, bukan hamba Allah. Sebagaimana logikanya jemaah sekalian, kalau kita ditanya apakah kita mengenal presiden kita, kita kenal, ya kita kenal. Apakah presiden kita kenal dengan kita? Itu yang belum tentu jemaah sekalian. Makanya kalau kita mengenal Allah, saya adalah hamba Allah, kita tanyakan diri kita, apakah Allah itu mengatakan bahwa kita hambanya? Sedangkan hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah kriteria hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik menjaga Allah Subhanahu wa taala, asra bi 'abdihi, kata Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah hambanya. Siapa hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menaikkan Rasulullah ke langit Sidratul Muntaha, sebuah alam yang tidak pernah disentuh oleh makhluk siapapun dan tidak akan terjangkau oleh makhluk siapapun, lainan dalam satu malam. Makanya dalam Isra Mi'raj itu tidak hanya memperingati Isra Mi'rajnya atau kita mengenal bahwa inilah momentum diperintahkan sholat, bukan hanya itu, tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu, bahwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah hanya dalam satu malam. Kira-kira jemaah sekalian, jujur kita percayakan kalau Rasulullah itu berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian setelah itu Mi'raj ke atas ke Sidratul Muntaha hanya satu malam. Sedangkan Apollo saja, jet itu menempuh sekitar 70 jam untuk sampai ke bulan. Jemaah sekalian, hanya disentuh satu malam. Akal sehat kita tidak akan menerima itu. Isra Mi'raj dari Rasulullah SAW tidak akan menerima hanya dilakukan satu malam, dan akal sehat siapapun
para arsitek, para insinyur apapun tidak akan percaya itu. Makanya apa yang dimainkan Allah Subhanahu wa taala yang dipuji oleh Allah keimanan kita. Maka Isra Mi'raj ini hanya diakui oleh orang-orang yang beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang pintar saja itu susah untuk menerjemahkan Isra Mi'raj ini jemaah sekalian tanpa sentuhan keimanan kepada Allah. Rasulullah berangkat satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan jarak satu malam dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha satu malam. Tidak mungkin itu terjadi. Orang pintar dan cendekia seperti apapun tidak akan mengenal itu. Dan jemaah sekalian, yang meyakinkan itu adalah orang-orang yang dadanya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Isra Mi'raj ini kita tidak hanya mengenalnya dan memahaminya sebagai momentum diperintahkannya kita sholat oleh Allah, tetapi yang pertama kita ingat bahwa Isra Mi'raj itu kita pahami dengan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakinkan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kalau yang memang kita pahami bahwa Isra Mi'raj itu adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat kepada baginda Rasulullah dan itu akan diperintahkan kepada umatnya termasuk kita benar. Dan inilah hikmahnya Isra Mi'raj, di mana momen pertama kemudian Allah memerintahkan sholat itu kepada baginda Rasul dan kemudian akan disyariatkan kepada umatnya, dan itulah terjadi pada Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kita berapa waktu? Sekalian para santri ini, sholat kita diperintahkan oleh Allah berapa waktu kita sholat? 5 waktu. Sebelum 5 waktu, ada sekalian para santri ini, kita Rasulullah pernah diperintahkan oleh Allah melaksanakan 50 waktu pada saat Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikenal oleh adik kita ini 5 waktu. Waktu apa saja? Zuhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pas. Dan syariat pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW 50 waktu Bapak Ibu sudah banyak. Kalau 50 waktu ini diterima oleh baginda Rasulullah, kira-kira kuat tak kita? 5 waktu saja gak kuat. Kita masih mau sholat subuh, ya as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian kita jawab apa? Itu 5 waktu. Hanya sholat subuh, maghrib, isya. Orang datang ke masjid paling orang tua yang muda-mudanya ambil sepedanya, sepeda motor satrianya, ambil NMAX-nya, apalagi yang baru-baru. Ambil sepeda motor yang anyar itu, linjanya diambil, pergi ke mall, masjidnya sepi. Yang isi adalah para pensiunan, yang isi adalah para santri. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Bapak Kapolres itu luar biasa, subhanallah. Ada beberapa Kapolres yang sudah berapa periode ini yang kita saksikan, subhanallah, istimewa. Masya Allah. Inilah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan beberapa Kapolres saya juga sering ceramah di masjid Bapak. Jadi sering datang jadwal di sebuah Jumat dan ada kajian-kajian dulu, Insya Allah, yang isinya adalah jemaahnya ya orang-orang berseragam semua. Saya kok merasa dulunya saya takut ya, karena tidak pernah ditilang ya. Perasaan pernah ditilang. Tetapi ketika saya diberikan kehormatan untuk ceramah di sana, Masya Allah, awalnya saya takut juga. Tetapi Masya Allah, begitu saya ceramah, apapun juga posisinya, subhanallah, begitu tersentuhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menginginkan bahwa masjid ini hanya terisi
dengan orang-orang tua saja. Makanya kenapa pengajian itu isinya anak-anak muda, anak-anak santri. Maaf, sebelum saya ke sini saya juga ngimami di sana dan mengajarkan juga sekalian di musola kecil di timur ini, dan saya juga membina pengajian. Apa yang saya ajarkan jemaah sekalian? Ajarkan anak-anak kata baginda Rasulullah as-salat. Jangan mengajarkan bisnis dulu. Nah, apa cita-citamu? Ingin jadi dokter. Cita-citamu kalau besar ingin jadi polisi. Cita-citamu jadi besar nanti ingin jadi insinyur, ingin jadi orang kaya. Itu dunia. Pernahkah kita mengajarkan anak kita? Nah, nanti kalau besar jadi ustaznya, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya susah orang tua kemudian menanamkan cita-cita anaknya menjadi seorang kiai. Kata-katanya kiai itu saruna, gak keren. Karena jemaah sekalian, itulah fenomena sekarang ini. Lebih dekat dengan dunia dibanding dengan akhirat. Orang bangga kalau pintar anaknya matematika dapat prestasi dibanding anaknya seorang hafizul Quran. Coba bayangkan jemaah sekalian, berapa orang tua di sini yang hafal doa makan? Berapa orang tua di sini yang hafal doa tidur? Tetapi anak-anak kita bisa membaca doa sunnah. Saya pada sekalian ada sekitar 12 tahun saya ditugaskan di Sulawesi Selatan. Masya Allah, saya sempat mau diusir pada waktu itu karena saya hanya mengajarkan senjata saya Pak Kapol itu hanya ikro saja. Jadi saya ke pedalaman kemudian mengajarkan ikro itu. Saya diusir pada waktu itu oleh kepala kampungnya. Saya bilang saya cuma mengajarkan dan saya tidak ceramah, saya cuma mengajarkan ikro kepada anak kecil seperti ini. Tetapi kemudian kita ditafsir pada waktu itu di Bukali. Jangan cuma mengajarkan ikro, tetapi ajarkan mereka sholat. Karena apa jemaah sekalian? Sebuah masalah dan hal yang awal kita kemudian dievaluasi oleh Allah di akhirat adalah sholat. Maka dari itu jemaah sekalian kita ajarkan anak kita sholat. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Jadi masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengajarkan ibadah sholat ini jemaah sekalian, frame pemikiran kita jangan semata-mata dunia. Jadi kita mengajarkan usia kita semakin tua jemaah sekalian, semakin beranjak tua kita. Jadi rambut kita sudah mulai berubah, langkah kita, jalan kita sudah mulai tersiok-siok juga, pokok sakit, tengah sakit, ngomong hati. Sudah saatnya kita mengkader anak kita menjadi ahli sholat. Sudah saatnya anak kita jadikan sebagai orang yang cinta masjid. Sudah saatnya anak-anak kita jadikan penerus kita untuk sholat berjamaah di sini. Tuntun tangan mereka untuk sholat berjamaah bersama kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan tuntun mereka ke Indomaret hanya untuk membeli hal-hal yang disifatkan. Jangan tuntun mereka ke toko-toko tingkat. Jangan tuntun mereka ke pasar. Jangan tuntun mereka ke tempat-tempat hiburan lainnya. Tuntun tangan mereka untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Biasakan mereka melihat dan menatap arah kiblat mereka. Suatu saat jika mereka menjadi seorang insinyur, suatu saat jika mereka menjadi seorang kepala dinas, suatu saat jika mereka menjadi camat, suatu saat jika mereka menjadi kepala sekolah, suatu saat jika mereka menjadi seorang polisi, mereka akan menjadi polisi yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi camat yang taat ibadahnya. Mereka akan menjadi kalimun yang taat ibadahnya, menjadi ART yang sedang rutin yang taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah ayat ini sekaligus Rasulullah belajar tentang salat. Ini yang kita inginkan. Profil seperti ini jemaah sekalian. Ini yang dicari oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga jemaah sekalian, Rasulullah itu
surga bukan takut meninggal Rasulullah, tetapi apa yang dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah, engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggal dan wafat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ummati. Yang disebut Rasulullah, yang diingat oleh Rasulullah, umatku bagaimana nanti? Beri aku jaminan wahai malaikat-malaikat, bagaimana umatku ketika aku tidak ada? Maka apa kata malaikat Jibril? Tenanglah wahai Muhammad, umatku dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan kita, dilarang oleh Allah, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menduakan Allah, karena syirik itu kezaliman yang nyata. Kalau ada Allah tempat kita meminta, kenapa minta sama batu? Kalau ada Allah tempat kita meminta, kenapa minta sama cincin? Angin. Jangan. Kalau ada Allah tempat kita meminta, kenapa minta sama kuburan? La tusyrik billah, jangan campurkan ibadah kita dengan sesuatu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita, bersihkan diri kita. Bolehlah kita berdoa untuk Allah beliau yang banyak amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa doa kita diijabah bukan mereka yang di dalam. Doa kita diijabah bukan mereka yang di dalam kubur. Doa kita diijabah bukan batu itu. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Isra Mi'raj yang akan dipahami dengan rasa keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yang berikutnya jemaah sekalian, kenapa Allah kemudian menugaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj pada malam hari? Anak-anak kita Pak, kalau lagi mengaji malam hari apalagi malam Jumat, aku jangan berdebung, udah padahal tidak ada sebenarnya, tidak ada. Nah, makanya apa kata Rasulullah? Kalau anak kita takut mau mengaji, baca doa keluar dari rumah dengan kaki kanan. Kemudian kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Apa yang benar Rasulullah SAW? Semua jin yang akan mengganggu anak-anak kita yang berjalan menuju kemari itu akan menyingkir semua, dan bahkan batu-batu pun yang akan yang akan tersangkut kaki kita itu akan diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah Isra Mi'raj ya pada malam hari, apa maknanya juga sekalian? Bahwa malam hari itu di mana Allah menyediakan fasilitas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, maka sholat tahajud itu bukan siang hari. Sholat tahajud itu qiyamul lail itu malam. Kita berdiri malam hari, kita sujud kepada Allah, karena pada waktu itulah sepi manusia pada tidur semua, kita bangun sendirian dan kemudian kita berdoa kepada Allah. Sujud kita tanamkan kepala kita dari kita di hadapan Allah dan berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Kenapa pada siang hari? Boleh sikap pasar, boleh sikap kantor, enak kayak pada sholat sekalian. Bahkan di kantor pun Allah sholatnya sampai 1:30, termasuk saya pernah. Mohon maaf, bukan orang yang bicara itu bersih-bersih. Tetapi saya juga ini kalau diundang ceramah, saya selalu bilang sama teman, mau diundang ceramah Ustaz, bukan tidak copok. Masalahnya yang ceramah juga belum tentu bersih, seperti saya, Pak Yusuf yang ceramah belum tentu bersih. Semuanya kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jika ada yang suci di antara kita jemaah sekalian, semua kita membawa dosa kita. Siapa nanti yang masuk dalam surga terlebih dahulu? Bukan jaminan kiainya, bukan jaminan ulama yang masuk ke dalam surga. Maka ketika baginda Rasulullah SAW nyampe di Isra Mi'raj, maka diwajibkan oleh Allah disyariatkan ibadah sholat. Dan
kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat situasi, bagaimana situasi di surga, bagaimana situasi di neraka. Sampailah di surga dibawa oleh malaikat Jibril, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Kenapa sih surga itu? Ternyata yang banyak di surga, Pak, Ibu sekalian, yang banyak di surga itu orang miskin, Pak. Yang banyak penghuni surga orang miskin. Apakah ada orang kaya? Ada. Yang unik. Kenapa orang miskin jamaah sekalian? Nah, ini yang masalah itu ketika disebut jamaah sekalian. Kenapa banyak orang miskin? Orang banyak miskin kalau kita pikir karena sedikit bebannya di dunia. Ya bicara ini betul ya alhamdulillah. Kita ini orang kaya, nggak pas-pas lah. Ada mobil satu, pengen mobil berikutnya. Ada rumah satu, pengen di tingkat lagi lantai 2. Sudah lantai 2 mau beli rumah baru. Sehingga rumah yang satu ditempati, yang satunya juga belum ditempati, akhirnya sakit stroke. Semuanya nggak ditempati. Itu orang manusia. Makanya orang miskin bukan saya bilang berbahagia orang miskin, bukan. Bahagialah orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah pejabat yang taat kepada Allah, dan bahagialah orang miskin yang ikhlas hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang saya mengatakan jemaah sekalian, ada sosok profil jamaah kita di sini yang saya jadikan sebagai inspirator saya dan motivasi saya. Kalau Bapak mau melihat sholat asar di sini, ada seorang abang beca, biasanya di pembukaan sana. Dia buka bajunya, becanya ditinggalkan di pinggir jalan, dia masuk ke dalam, dia buka bajunya, dia mandi, beliau mandi, dan sholat berjamaah dengan kita semua. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, aku melihat penghuni surga itu bukan banyak orang-orang kaya, bukan banyak orang pejabat, tetapi banyak orang-orang miskin. Orang kaya banyak cerainya. Kadang-kadang diminta sumbangan, kasih mikir-mikir. Orang pejabat juga begitu, ajukan proposal dan ditunggu 1 bulan. Padahal proposalnya untuk bangunan masjid dan untuk meminta mushaf Al-Quran saja susahnya bukan. Tetapi orang-orang miskin begitu Jumat datang dengan 5.000, 10.000 hasil kerjanya memikul batu dan seterusnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi Isra Mi'raj ini jemaah sekalian bukan hanya mengajarkan kita untuk ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengajarkan kita untuk ikhlas beribadah. Kita ibadah kepada Allah yang dibutuhkan keikhlasan kita jemaah sekalian. Kita beribadah kepada Allah sholat kita. Siapa di antara kita yang diterima sholatnya? Qad aflahal mu'minun, kata Allah dalam surah Al-Fatihah. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang di dalam sholatnya khashi'un, khusyuk kepada Allah. Bukan Allahu Akbar, kunci bersepeda motor kemudian. Toko sudah dibuka enggak ya? Jangan pikiran kita. Tetapi orang-orang yang aflah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang khasyi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bukan hanya khusyuk dalam sholatnya, tetapi pemahamannya menurut ahli tafsir adalah orang-orang yang perilaku sholatnya itu terrealisasi dalam wujud perilaku kehidupannya. Kalau sholatnya sabar, maka orangnya pun akan sabar pada tetangganya, pada temannya, sabar pada saat di kantor, karena terbawa semangat sholatnya dan kemudian terwujudkan dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Makanya kalau ada orang yang rajin sholat, rajin juga memfitnahnya, rajin juga menghibahnya, dipertanyakan sholatnya. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin juga korupsinya, rajin juga mencuri meskipun sedikit-sedikit, maka dipertanyakan sholatnya. Kalau ada orang rajin sholat tapi suka bohong, maka dipertanyakan sholatnya. Kalau ada orang yang rajin sholat, maka rajin juga menzalimi orang dengan kalimatnya yang menyakiti hati orang lain, maka dipertanyakan sholatnya. Maka sholat kita menentukan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah keikhlasan kita, nawaitu kita perbaiki. Maka selalu saya menyebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih
Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ada rekonstruksi ketakwaan kepada Allah. Selalu kita mengupdate takwa kita kepada Allah. Kenapa kita harus sholat? Untuk mengupdate siapa orang yang bertakwa di antara kita, siapa orang yang paling beriman di antara kita. Belum tentu jemaah sekalian kita yang sering rajin sholat. Kita selalu mengupdate dan memperbaharui ibadah kita, memperbaharui niat kita, memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang selalu memperbaharui ketakwaan kepada Allah, insya Allah dia orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijanjikan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman di antara kami. Mudah-mudahan bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang bisa kita sajikan pada kesempatan malam hari ini. Tidak banyak, sebab terlalu banyak nanti hilang juga, tidak nyangkut dalam pikiran kita. Paling tidaklah kalau Israfil ini adalah syariat kepada Allah dan hanya dipahami dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan peringatan Israfil ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mengupdate ketakwaan kita kepada Allah, dan kemudian terjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka sebagaimana Allah berfirman, dan itulah yang akan saya sampaikan kepada sekalian. Mohon maaf ilham yang termasuk ini orang yang fakir. Mudah-mudahan dengan dukungan dan peringatan serta nasihat-nasihat dari Bapak dan Ibu sekalian akan bisa juga berpengaruh diri saya menjadi orang-orang yang baik insya Allah. Itu saja. Maaf.